Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saidatul Azizah dengan NIM 221133000099 dari kelas KPI 4C. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama learning journal saya untuk mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, baik, di sini karena sehabis UTS, pertemuan yang kemarin itu UTS, baru karena tidak ada learning journal, jadi baru kembali membuat learning journal tuh di minggu ini. Nah, karena pemakalah sudah habis, kelompok makalah sudah habis, jadi tadi Bapak Adi memberikan kami materi, yaitu menulis artikel ilmiah gagasan yang tertulis. Nah, jadi teman-teman, di sini ada hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya ilmiah. Nah, hakikat karya ilmiah itu apa sih? Hakikat karya ilmiah itu adalah karya seseorang yang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah. Nah, apa sih contoh karya ilmiah itu? Nah, contoh karya ilmiah itu adalah ada hasil penelitian lapangan dan laboratorium, ada hasil penelitian skripsi, ada hasil penelitian tesis, dan juga disertasi. Nah, atau ada juga hasil ide atau inovasi yang baru, dan artikel, jurnal, makalah, buku ajaran, itu termasuk karya ilmiah ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada konsep dan karakteristik karya ilmiah. Apa sih konsep dan karakteristik karya ilmiah itu? Nah, ilmiah merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dari 4 jenis kebenaran ilmiah. Apa aja sih 4 jenis tersebut? Yang pertama itu ada kebenaran otoriter, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari pernyataan tokoh yang berkuasa seperti raja, uskup, kepala adat, dan sejenisnya. Nah, yang kedua itu ada kebenaran mistik, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil dari pernyataan yang terkait dengan kepercayaan hal-hal gaib, seperti kepercayaan kepada yang hal-hal mistik seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kebenaran logika rasional, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari kaidah dan prosedur logika formal atau pola pikir rasional manusia. Nah, yang terakhir itu adalah kebenaran ilmiah, yang itu kebenaran pengetahuan yang berasal dari gabungan dari suatu anggapan terhadap suatu permasalahan yang kemudian diuji datanya untuk menghasilkan pernyataan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya itu ada persiapan penulisan karya ilmiah nih teman-teman. Apa sih persiapan penulisan karya ilmiah? Nah, persiapan penulisan karya ilmiah itu mencakup menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis, jadi hasil penelitian dan non hasil penelitian. Yang kedua itu ada mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu nih permasalahan untuk judul karya ilmiah kita yang akan kita tulis, apa nih judulnya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dari sumber-sumber jurnal atau sumber-sumber buku-buku yang lain gitu. Nah, yang keempat itu adalah memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Yang terakhir itu memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah dan hasil penelitian tuh apa aja sih? Yang pertama itu penelitian tindakan, terus ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ada artikel ilmiah, ada jurnal ilmiah, dan berbagai makalah atau buku-buku ilmiah yang hasilnya berdasarkan hasil riset. Nah, selanjutnya itu ada tulisan karya ilmiah yang non-riset. Karya ilmiah yang non-riset itu apa aja sih?
ada buku, ada atau bahan ajar, ada artikel teoritik atau konsep. Nah, terus ada jurnal berupa teoritik atau konsep juga, makalah ilmiah atau sejenisnya. Nah, jadi tadi Pak Adi hanya menjelaskan dan memberi kami PowerPoint untuk memahami materi tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari learning journal saya minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di learning journal berikutnya.